Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh mandiri cerdas. Apa kabarnya anak soleh hari ini? Bunda doakan semoga anak soleh beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah anak soleh, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi tematik kita masih di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Anak soleh siapkan bukunya dan buka halaman 207 sampai 211. Pembelajaran kelima, muatan pelajaran SBDP. Materinya yaitu mengapresiasi atau apresiasi terhadap hasil karya seni montase. Mata pelajaran IPS, pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, apresiasi terhadap hasil karya seni montase. Nah, sebelumnya anak sore harus tahu dulu dong apa itu pengertian apresiasi seni. Jadi, apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Apresiasi itu artinya penilaian. Nah, penilaian yang dilakukan dapat berupa pendapat, kritik, dan saran. Apresiasi terhadap suatu karya seni harus dilakukan secara jujur dan terbuka. Jadi, anak soleh sudah tahu kan apa itu pengertian apresiasi seni? Berarti memberikan penilaian terhadap suatu karya seni. Nah, kemudian montase. Apa itu karya seni montase? Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menggabungkan potongan-potongan gambar yang sudah jadi ke dalam satu bentuk tema tertentu. Jadi, apa yang dimaksud dengan apresiasi terhadap hasil karya seni montase? Yang dimaksud dengan apresiasi terhadap hasil karya seni montase adalah anak soleh memberikan penilaian, pendapat, kritikan, atau saran terhadap suatu hasil karya seni montase. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut. Anak soleh juga bisa membuka buku Bupena halaman 207. Di sana ada contoh mengapresiasi karya seni montase. Nah, sudah anak soleh bisa lihat di sana ada suatu gambar karya seni montase. Temanya yaitu hutan belantara. Itu anak soleh ada pohon, ada hewan-hewan. Nah, di sana contoh memberikan apresiasi. Kalimatnya bisa anak soleh baca. Menurut saya, karya montase ini sudah baik. Namun, saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli dan ditambahkan 1 atau 2 hewan lagi. Nah, itu tadi contoh komentar terhadap gambar montase itu. Atau anak soleh bisa punya apresiasi lain terhadap gambar tersebut. Misal nih, menurut saya karya montase ini sudah sangat baik. Namun saran saya lebih baik pohon-pohonnya ditambah lagi agar lebih rimbun dan terlihat seperti hutan yang benar-benar asri dan alami. Nah, kemudian anak soleh bisa tambahkan lagi. Hewannya ditambah lagi dengan jenis hewan-hewan yang lain dan sebagainya. Jadi anak soleh menilai karya seni memang benar-benar berdasarkan kenyataan. Ya anak soleh, jujur dan berdasarkan kenyataan yang ada. Oke, paham? Jadi nanti ketika anak soleh diminta untuk menilai suatu karya seni montase, anak soleh bisa menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Menurut saya, menurut pendapat saya, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan cara menilai apresiasi karya montase, sekarang anak soleh harus mengetahui dulu bagaimana sih cara membuat karya seni montase tersebut. Ayo, ada yang sudah tahu?
Kemudian alat dan bahannya apa saja? Nah, sekarang kita bahas alat dan bahannya. Yang pertama gunting, kemudian lem, buku gambar atau kertas HVS untuk menempel gambarnya, terus pensil warna atau krayon. Nah, ini yang paling penting adalah anak soleh menyiapkan gambar-gambar yang sudah jadi. Anak soleh bisa mengambil atau menggunting gambar tersebut dari koran, majalah, buku brosur, dan sumber lainnya yang tidak terpakai lagi. Nah, gambar-gambar inilah yang akan nanti digabungkan menjadi satu dan membentuk suatu tema. Terus, bagaimana langkah-langkah membuat karya seni montase? Langkah pertama, anak soleh pilih dulu temanya. Misal anak soleh bisa memilih tema pemandangan. Berarti nanti gambar-gambar yang anak soleh kumpulkan itu yang berhubungan dengan pemandangan. Atau temanya kemerdekaan. Nah, anak soleh tentukan dulu temanya. Terus apalagi setelah menentukan tema? Setelah menentukan tema, anak soleh kan sudah menyiapkan gambar-gambar yang sudah ada. Nah, gambar-gambar tersebut anak soleh gunting dengan serapi mungkin. Terus lalu kemudian gambar-gambar yang sudah digunting tadi anak soleh tempelkan satu persatu pada buku gambar atau kertas HPS yang sudah kalian siapkan. Dan yang terakhir, tambahkan pola atau warna atau arsir bayangan dengan menggunakan krayon atau pensil warna agar gambar montase yang anak soleh buat lebih menarik dan menggambarkan atau menceritakan tema yang anak soleh sudah buat atau tema yang anak soleh pilih. Bisa mungkin backgroundnya ditambah warna dengan warna-warna menggunakan krayon atau pensil warna. Oke, agar anak soleh lebih jelas dan paham cara membuat karya seni montase, yuk kita simak video berikut.
selanjutnya tentang pelestarian sumber daya alam dan upaya pelestarian lingkungan. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memenuhi kehidupan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sifat kelestariannya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa saja contohnya? Air, tumbuhan, hewan, tanah, matahari, angin, dan panas bumi. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yaitu sumber daya alam yang walaupun dipakai secara terus-menerus tidak akan habis dan bisa diganti dengan yang baru. Contoh, tumbuhan. Tumbuhan, jika kita terus menanam tumbuhan, maka tumbuhan tidak akan habis. Begitu juga dengan hewan. Jadi dapat diperbaharui di sini berarti sumber daya alam yang dapat kita jaga kelestariannya agar tidak punah dan habis terpakai. Atau sumber daya alam dapat diperbaharui ini bisa juga dikatakan dengan sumber daya alam yang tidak habis dipakai dan bisa diganti dengan yang baru. Yang kedua, jenis yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, sumber daya alam jenis ini tidak bisa kita ganti atau kita budidayakan kembali jika seandainya sudah habis. Apa saja contohnya? Bahan mineral, logam mulia, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Bahan-bahan ini atau sumber daya alam ini jika suatu hari habis, maka kita tidak bisa menggantikannya dengan yang baru. Nah, itu merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikut beberapa contoh tindakan yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Anak soleh bisa buka buku pena halaman 208 dan 211. Yang pertama, langkah atau upaya yang pertama, kita bisa menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dengan membuang sampah di tempat sampah, menyiram dan merawat tanaman, mengadakan reboisasi penanaman kembali hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, merawat hewan peliharaan dengan baik serta tidak memburu hewan secara liar, tidak menebang pohon sembarangan, serta memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Bahasa Indonesia, presentasi laporan hasil wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, informasi, atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban. Narasumber juga disebut sebagai informan. Langkah dalam wawancara. Yang pertama, menentukan topik wawancara, menentukan tujuan wawancara, menyusun daftar pertanyaan, menentukan narasumber, melakukan wawancara, mencatat pokok-pokok wawancara, menyusun laporan wawancara, dan yang terakhir mempresentasikan hasil wawancara tersebut jika diperlukan. Nah, selanjutnya presentasi hasil wawancara. Anak soleh bisa buka buku pena halaman 210. Apa itu pengertian presentasi? Presentasi merupakan penyampaian hasil laporan atau wawancara secara lisan atau secara langsung. Apa tujuan dari mempresentasikan laporan hasil wawancara? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain atau membagi informasi kepada orang lain tentang hasil wawancara yang telah dilakukan.
Presentasi yang baik sebaiknya dilakukan dengan cara yang pertama, membuka presentasi dengan salam, memperkenalkan diri, menyebutkan maksud dan tujuan, menyampaikan hasil wawancara dengan bahasa yang baik, jelas dan rinci. Boleh juga menyampaikan seperti bercerita. Sesekali memperhatikan orang lain yang menyimak kita, tidak selalu membaca teks. Presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Nah, agar anak soleh lebih paham tentang bagaimana melakukan wawancara, silakan simak video berikut ya. Semoga setelah menyimak video ini, anak soleh dapat melakukan wawancara dengan baik dan benar. Pak Abdi, apa tujuan dilaksanakannya kajian ini? Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan agar ustadz dan bundanya mahir dan lancar membaca Al-Quran. Kenapa begitu? Karena ustadz dan bundanya ini sebenarnya mempunyai misi agar anak-anaknya juga bisa baca Al-Quran. Untuk itu, agar supaya siswa-siswi SDIT Mutiara Cendekia lancar membaca Al-Quran, tentunya dimulai dari ustadz dan bundanya dulu dong. Makanya dari itu program ini kita laksanakan setiap hari agar ustadz dan bundanya juga mahir dan lancar membaca Al-Quran tilawah. Ya, itu tujuan sebenarnya. Apa harapan Pak Abdi dengan dilaksanakannya kegiatan kajian khusus guru dan staf SIT Mutiara Cendekia ini? Yang pertama tentunya sama-sama kami berharap sekolah ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan dakwah melalui dunia pendidikan ini bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, diadakannya kegiatan pagi ini kami semua sangat berharap membawa imbas baik kepada siswa-siswi SDIT Mutiara Cendekia. Pintar dan mahir membaca Al-Quran menjadi suatu keharusan. Jadi untuk ustadz dan bundanya yang lancar membaca Al-Quran akan membawa efek yang baik kepada anak-anak. Tentunya juga nanti dalam menghafal 2 juz targetnya ya. 2 juz target hafalan di SDIT Mutiara Cendekia. Harapannya tentu itu. Ya, sehingga target 2 juz itu bisa dicapai dengan waktu yang telah ditentukan. Demikian MC News dari gedung SDIT Mutiara Cendekia. Nadifa Tufaila Fornas melaporkan.